Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Wirahadianto dengan NIM 2502010200057. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas hasil ujian akhir semester saya mengenai sikap masyarakat, perusahaan, dan pemerintah dalam kasus perusahaan asuransi Indonesia. Ringkasan beritanya, rentetan peristiwa gagal bayar yang melibatkan perusahaan asuransi besar seperti Jiwasraya, Asabri, Wana Arta, dan Bakery Life dipandang sebagai indikasi adanya kegagalan sistemik dalam industri asuransi nasional. Permasalahan mendasar ini dipicu oleh kerangka regulasi yang seringkali tertinggal dibanding dengan pesatnya perkembangan produk-produk dengan strategis bisnis, sehingga risiko tidak terantisipasi dengan optimal. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut. Pertama, penguatan penegakan hukum. Kedua, transformasi peran konsumen. Ketiga, budaya membaca polis. Lalu, bagaimana masyarakat seharusnya bersikap selaku konsumen? Saya ada mengambil 4 poin, tapi mungkin akan saya bacakan lebih dari itu. Tapi yang pertama, bijak dalam membeli asuransi tanpa mengutamakan iming-iming atau penjelasan dari agen. Agen memang berfungsi untuk membantu calon nasabah memahami produk, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan konsumen. Sebelum membeli polis, konsumen seharusnya memastikan apakah manfaat dari utama produk, risiko apa yang akan ditanggung, risiko apa yang akan dikecualikan, berapa premi yang harus dibayar, berapa lama masa pertanggungan. Jadi prinsipnya bukan agen bilang produknya bagus, berarti saya beli. Tetapi agen memberikan informasi, kemudian saya memverifikasi dan memahami produk sebelum mengambil keputusan. Kedua, perlunya membedakan antara asuransi dengan investasi. Salah satu masalah yang sering muncul dalam produk keuangan adalah konsumen terlalu berorientasi pada keuntungan atau ilustrasi hasil. Pada tujuan utamanya, asuransi adalah perlindungan terhadap risiko, bukan semata-mata mengejar keuntungan. Dan yang ketiga, tidak mengambil keputusan cepat dalam mengambil keputusan. Konsumen seharusnya memiliki sikap tidak tergesa-gesa. Justru pada kondisi tersebut, konsumen harus berhenti dan melakukan pengecekan. Produk keuangan bukan seperti membeli makanan atau pakaian. Kontraknya dapat berlaku bertahun-tahun dan menyangkut uang yang cukup besar. Keempat, itu memastikan bahwa perusahaan sudah diawasi oleh OJK dan dipasarkan secara legal. Konsumen sebaiknya memeriksa status perusahaan dan informasi produk melalui sumber resmi OJK sebelum membeli. Hal ini menjadi penting karena OJK sendiri memiliki peraturan khusus mengenai produk asuransi di saluran pemasaran. PJOK nomor 8 tahun 2024 yang mengatur asuransi, polis, premi, persetujuan dan pelaporan produk, saluran pemasaran, dan lain sebagainya. Tambahan, konsumen harus berani bertanya dan menyimpan dokumen. Konsumen jangan hanya menyimpan bukti pembayaran premi, dokumen yang lain juga harus seperti polis, formulir pengajuan, ilustrasi produk, bukti pembayaran, komunikasi dengan agen, dokumen klaim, dan surat menyurat dengan perusahaan. Sementara di point of view lain, bagaimana sikap perusahaan asuransi selaku yang menjalankan bisnis? Ada 3 poin. Pertama, menerapkan prinsip kehati-hatian. Perusahaan asuransi harus memastikan setiap perusahaan bisnis tidak membuat perusahaan mengambil risiko melebihi kemampuannya. OJK sendiri mensyaratkan penerapan manajemen risiko pada perusahaan asuransi yang mencakup antara lain risiko strategis, operasional, aset dan liabilitas, kepengurusan tata kelola, dokumen dana, dan lainnya. Sistem tersebut juga mencakup pengawasan aktif manajemen, kebijakan dan prosedur, identifikasi serta pengukuran risiko, sistem informasi risiko, dan pengendalian internal. Artinya, manajemen perusahaan tidak boleh hanya memfokuskan pada pertumbuhan premi. Pertumbuhan premi tanpa kemampuan mengelola risiko justru dapat menjadi masalah. Yang kedua,
Penempatan dana pemegang polis harus dikelola secara prudent. Perusahaan asuransi menerima dana dari masyarakat dan mengelolanya untuk memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, perusahaan harus memperhatikan kualitas dari aset, kesesuaian aset dengan kewajiban, likuiditas, risiko investasi, diversifikasi, dan kecukupan dana untuk memenuhi klaim. Jangan sampai perusahaan mengejar hasil investasi yang tinggi tetapi mengambil risiko yang terlalu besar, sehingga ketika kondisi pasar memburuk, kemampuan membayar kewajiban juga akan terganggu. Dan yang terakhir, tidak menjual produk di luar kemampuan perusahaan. Perusahaan harus memastikan produk yang dipasarkan memang dapat dipertanggungjawabkan. Karena pada Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2024 secara khusus mengatur pengembangan produk dan penempatan aspek prudensial serta perilaku pasar sebagai bagian penting. Regulasi tersebut juga mencakup pemantauan kinerja produk dan penghentian produk. Point of view terakhir, bagaimana sikap pemerintah selaku OJK? Yang pertama, perlunya pengawasan secara preventif. Pengawasan yang baik bukan hanya menunggu perusahaan gagal bayar atau baru bergerak. OJK harus dapat mendeteksi lebih awal, seperti penurunan solvabilitas, masalah likuiditas, konsentrasi investasi, pertumbuhan produk yang tidak wajar, dan pola transaksi yang mencurigakan. Oleh karena itu, pengawasan harus berbasis risiko. Lalu, OJK juga harus melakukan pengujian ketahanan perusahaan terhadap skenario terburuk, regulasi mengikuti inovasi industri, serta penegakan hukum yang cepat dan proporsional. Demikian hasil presentasi dari saya. Apabila terdapat materi yang kurang berkenan atau mungkin penyampaian yang kurang pas, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.